Sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rini dan anaknya Christabel yang mengalami mujizat bagaimana Tuhan menyembuhkan dari kejang otak. Dan kita mau mendengar bagaimana kesaksian yang luar biasa, pengalaman iman dari Ibu Rini dan Christabel. Selamat sore Ibu Rini, Christabel. Selamat sore Pak Yosef. Selamat sore. Nah, kita mau dengar nih ya, Ibu Rini sama Christabel bisa ceritakan bagaimana pengalamannya waktu pertama kali divonis kejang otak dan sampai kemudian saya dengar pengalaman-pengalaman disembuhkan oleh Tuhan dan tidak kambuh lagi sampai hari ini. Bisa diceritakan mungkin dari awal. Silakan Ibu Rini. Ya, terima kasih Pak Yosef. Shalom. Ya, saya perkenalkan, saya Rini dan ini anak ketiga saya, Christabel. Kita biasa panggil dia Abel. Nah, jadi Abel itu didiagnosa ada kejang otak. Awalnya kita nggak tahu gitu. Jadi awalnya gejala awal itu dia suka bengong gitu kan. Dia suka tiba-tiba bengong aja beberapa detik gitu. Nah, tadinya saya sempat nggak ambil pusing ya. Maksudnya ya kadang-kadang saya juga suka tegur aja. Ayo dong, kamu jangan bengong gitu. Kamu nggak boleh bengong. Ayo, Abel yang benar gitu. Masih konsentrasi gitu kan. Jadi beberapa kali awalnya sih masih nggak sering gitu. Tapi lama-lama kok dia mulai sering bengong gitu. Setiap kali dia bengong itu sering kali karena saking seringnya gitu, kadang saya marah gitu kan. Kamu kenapa gitu suka bengong gitu? Nah, si Abel selalu jawab, enggak, aku nggak bengong, Mama gitu. Aku nggak bengong. Itu barusan kamu bengong gitu kan? Enggak, aku nggak bengong. Dia selalu jawabnya begitu gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu kan, akhirnya oke, Abel ya udah, kamu lain kali mesti konsen ya gitu, jangan jangan bengong-bengong gitu. Nah terus di sekolah juga ternyata dia sering bengong juga begitu, jadi saya sempat berapa kali juga dipanggil sama wali kelasnya gitu kan. Terus wali kelasnya cerita bahwa Abel akhir-akhir ini tuh sering sekali suka bengong gitu, kadang tiba-tiba bengong, dipanggil-panggil dia nggak nyaut gitu kan. Terus saya bilang, waduh, di rumah juga Bu kadang seperti itu gitu. Akhirnya apakah pertama kali yang ditanya sama gurunya, Bu, apakah ada masalah di rumah gitu. Karena dia pikir apakah Abel stres gitu ya, makanya dia suka jadi bengong gitu. Saya bilang kita nggak ada masalah, puji Tuhan kita nggak ada masalah gitu kan. Terus apakah hubungan dalam keluarga baik gitu, ditanyakan seperti itu gitu. Terus saya bilang puji Tuhan kami baik gitu dan nggak ada masalah apapun dalam hubungan keluarga gitu kan. Jadi terus oke, gini deh Bu gitu. Kita coba lihat ya Bu gitu. Maksudnya minta tolong juga untuk diperhatikan berapa kali dia bengong selama masih di sekolah gitu. Jadi gurunya ikut bantulah untuk memantau berapa kali dalam satu hari itu dia bengong gitu. Terus suka dicatat sama gurunya gitu kan, berapa kali dia bengong gitu. Nah terus akhirnya ibunya kasih ini semakin lama semakin sering nih bengong gitu. Saya pikir juga, aduh kenapa semakin sering ya gitu. Terus juga dia punya nilai-nilai sekolah juga mulai turun gitu, mulai berantakan gitu kan. Nah terus mulai berasa dianya mulai sepertinya tuh dia berangkat ke sekolah tuh kayak nggak semangat, nggak ceria. Padahal Abel itu anaknya cukup ceria gitu. Biasanya dia senang banget kalau dia ke sekolah, dia ketemu teman-teman gitu, dia senang banget. Tapi belakangan itu dia udah mulai kayak agak murung lah gitu, mulai ada agak-agak berubah gitu kan. Saya pikir tadinya apakah dia tertekan dengan pelajaran di sekolah gitu kan. Karena dia waktu itu mulai gejala tuh waktu dia kelas 1 gitu. Jadi saya pikir dari TK ke SD mungkin dia kaget, saya pikir gitu. Karena beda kan, waktu TK masih senang-senang gitu kan, sedangkan waktu SD sudah mulai belajar serius. Tadinya saya pikir seperti itu. Itu apakah dia tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah di sini? Apakah dia apakah pelajaran di sini terlalu sulit? Saya pikirnya tadinya seperti itu. Akhirnya terus coba dikonsultasikan dengan
dengan guru-guru di sekolah. Terus kebetulan di sekolah itu ada konseling juga gitu. Jadi ada pusat konseling. Terus dipertemukanlah, kita dikasih jadwal untuk Abel bisa konseling, untuk kita coba cari tahu lah gitu kan. Akhirnya berapa kali kita konseling dengan konselor dari sekolah itu. Terus coba dia konseling sama saya, juga konseling sama Abel, dikasih waktu beberapa kali Abel dipanggil untuk konseling dan segala macam. Terus akhirnya gurunya laporan selama konseling nggak ada masalah gitu. Abel baik-baik aja dan anaknya memang ceria gitu kan. Jadi terus saya juga tanya apakah dia tidak sanggup untuk sekolah di sini. Saya sempat bertanya gitu. Apakah dia tidak sanggup? Apakah dia stres? Jadi dia sering bengong seperti itu, sering nggak konsentrasi. Apakah saya harus pindahin dia sekolah? Saya pikir begitu. Kata gurunya, saya sudah tes Bu gitu. Saya sudah tes dari setiap pertanyaan yang kita coba tanyain gitu, dari setiap tes yang saya coba kasih ke Abel, Abel bisa menjawab dengan baik. Dia bilang, jadi sebenarnya nggak ada masalah dalam hal itu. Dia bilang. Terus saya sempat bingung, ini sebenarnya masalahnya apa gitu kan. Nah, saya sempat kepikiran apa mungkin coba konsultasi ke dokter gitu. Sempat kepikiran maksudnya mau ke dokter, tapi sempat bingung mau ke dokter apa gitu kan. Karena kan maksudnya kadang-kadang sepele karena dia cuma bengong gitu. Dia tuh nggak sakit, nggak apa gitu, tapi dia cuma suka bengong dan itu semakin lama semakin sering gitu. Nah, jadi sempat berpikir, aduh, kita mesti ke dokter, tapi ke dokter apa gitu kan? Apakah tahu gitu kan? Jadi sempat masih bingung lah. Terus lama-lama banyak suka ada kejadian yang kalau dia main ke kamar kakaknya gitu. Kamar kakaknya tuh tempat tidurnya tingkat, dia suka main yang tempat tidur di atas. Terus dia pernah mau pipis, dia turun di tangga gitu. Tapi dia pas turun di tangga, tiba-tiba dia ngompol, tiba-tiba dia bengong gitu. Tapi syukurnya dia bengongnya itu dia maksudnya pegangan dia masih pegangan tangga, tapi posisinya dia bengong gitu di situ. Kakaknya teriak gitu, "Mah," gitu, "Abel bengong, Abel ngompol," gitu kan. Kagetlah saya gitu, langsung saya pegangin gitu, karena kan takut juga ya di tangga gitu kan. Maksudnya di tangga tempat tidur itu. Jadi dia selama berapa detik itu dia masih tetap pegangan tangga itu gitu, tapi dia nggak sadar. Kita panggil-panggil gitu dia kayak sepertinya nggak dengar kali ya, dipanggil-panggil berapa kali gitu nggak dengar. Akhirnya pada waktu dia sadar, "Loh, Abel kenapa gitu? Kenapa Abel ngompol?" Dia bilang, "Enggak, Abel nggak tahu," gitu. Jadi dia kayak baru sadar gitu. Dia bilang dia juga nggak tahu gitu. Terus pernah juga dia dia mau ke kamar mandi, di depan pintu kamar mandi gitu, dia ngompol di situ. Jadi dia berdiri dia di depan pintu kamar mandi sambil terus dia bengong gitu kan. Jadi sering kali tuh suka begitu gitu. Saya sempat, waduh ini kayaknya nggak bisa dibiarin nih gitu kan. Karena kan udah mulai kasihan gitu, mengganggu juga gitu. Akhirnya ya sudah kita bawa ke dokter anak gitu. Waktu dibawa ke dokter anak, terus saya tanya gitu kan, "Dok, dia tuh sering bengong, Dok," gitu. Tapi saya nggak bisa kasih tahu, maksudnya saya nggak bisa kasih tahu kapan dia bisa bengong, karena dia bisa tiba-tiba aja bengong gitu kan. Nah, pada waktu kita ke dokter itu, dia nggak bengong sama sekali gitu kan. Jadi saya nggak bisa kasih tahu gitu kondisinya gimana gitu. Saya cuma cerita aja, dia pokoknya tiba-tiba bengong selama berapa detik gitu. Akhirnya terus dokternya langsung bilang, "Bu, saya ada kenalan dokter syaraf," dia bilang. "Ibu mau nggak konsultasi sama dokter syaraf?" Saya agak kaget waktu bilang, "Waduh, kok mesti konsultasi dokter syaraf?" gitu kan. "Ya udah nggak apa-apa deh, Dok," aku bilang. "Cuma dokternya saya kan tinggal di Grand Wisata di Bekasi. Cuma dokternya nggak ada di sini, Bu. Jadi dia praktek di Jakarta." "Oke, nggak apa-apa," gitu. "Nggak apa-apa." Terus dikasih surat rujukan untuk ketemu sama dokter itu. Akhirnya terus kita cari waktu, kita ke sana, ke dokter itu. Terus waktu sampai di sana, akhirnya ketemulah dengan dokter syaraf itu. Terus saya ceritain lah semua, si Abel ciri-cirinya begini gitu kan. Terus akhirnya sama dokternya, oh ya oke, coba gitu dites. Terus Abel suruh duduk
Beda Abel, kalian niup kertas. iya, Abel 10 kali. disuruh ngetes gitu, suruh dokternya bikin kertas digulung-gulung terus disuruh niup 10 kali gitu ya Bel sama dokternya. Ayo Abel coba deh ditiup kertasnya gitu kan 10 kali. Abel langsung bengong. Langsung bengong gitu, nggak sampai 10 kali waktu dia niup itu, terus dia langsung bengong. Dokternya langsung bilang, oh oke Bu, gitu. Dia langsung jelasin, Bu, anak Ibu ini sudah positif, ini absan namanya Bu. Terus absan itu adalah kejang otak gitu. Jadi kejang seperti epilepsi, tapi tidak separah epilepsi. Kalau epilepsi kan sampai agak, jadi ada beberapa level-level yang memang mungkin ada yang parah gitu kan, yang sampai kejang-kejang guling-guling gitu. Nah kalau ini dia bengong, seperti bengong, tapi pada saat dia kejang itu dia nggak sadar memang gitu. Nah waktu itu terus Ibu boleh deh coba dicek EEG gitu kan, dicek terus kita cek EEG, ternyata benar waktu dicek aktivitas otaknya kelihatan lah di situ. Jadi waktu dia nggak bengong itu hasil aktivitasnya tuh lurus-lurus gitu kan hasil EEG-nya. Tapi pada waktu dia bengong itu berantakan, bagannya itu berantakan banget. Nah itu berarti tandanya memang dia pas lagi kejang gitu. Saya sempat kaget sih gitu, waduh kok bisa begini gitu ya. Terus dokternya bilang nggak apa-apa Bu gitu, ini nggak bahaya, tapi dia nggak bisa ditinggal sendiri gitu. Waduh, saya sempat agak khawatir karena saya sempat kepikiran, aduh bagaimana kalau Abel sampai besar seperti ini gitu kan, karena berarti kan dia nggak bisa sendiri gitu kan, apa-apa kita masih temenin dia gitu kan, karena kita nggak tahu kapan aja dia bisa kejang gitu, jadi memang dia nggak bisa ditinggal gitu. Terus dokternya juga bilang, iya Bu, jadi memang kita mau coba ini bisa kok Bu diobatin gitu, kita coba obatin. Terus dia juga bilang memang ada beberapa anak yang sakit begini, tapi kadang memang kita orang tua juga nggak ngeh gitu, nggak aware, karena memang gejalanya cuma bengong seperti itu, padahal sebenarnya memang dia kejang gitu. Jadi dokternya bilang oke Bu, kita coba kita kasih pengobatan, kita coba diobati, tapi obat ini harus diminum minimal 2 tahun gitu. Jadi tidak boleh putus sama sekali gitu. Jadi obat ini harus diminum selama 2 tahun. Nah, selama pengobatan itu mesti dilihat juga, mesti dijaga karena obat itu agak cukup keras yang dikonsumsi itu gitu. Jadi dokternya kasih tahu, maksudnya Bu, nanti kalau misalnya dia berasa perutnya sakit atau dia tiba-tiba di badannya ada biru-biru tanpa dia kepentok misalnya seperti itu, takutnya nanti kena ke ginjal atau ke apa, jadi ibu harus cepat-cepat ke sini, dia bilang gitu. Wah, lebih was-was lagi saya gitu kan, karena obat ini dikonsumsi untuk jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Akhirnya ya sudah gitu kan, oke. Terus ya jadi kita mesti terus Bu, setiap beberapa bulan mesti tes lagi EEG gitu, kita mesti lihat apakah dosis obatnya harus kita naikkan gitu, bagaimana perkembangannya setelah minum obat dan sebagainya gitu. Jadi ya udah, jadi selama ini terus kita berobat gitu, terus sambil mantau, sambil kita jagain Abel gitu, dan bersyukur kita di sini maksudnya sama-sama kita sama kakak-kakaknya juga, bersyukur juga kakak-kakaknya juga ngerti gitu kan, dan mereka cukup awalnya juga cukup khawatir sama Abel gitu. Akhirnya ya udah yuk kita mau sama-sama berdoa buat Abel, kita percaya pasti Abel sembuh, kita doain kesembuhan Abel, kita mau sama-sama jagain Abel gitu kan. Terus kakak-kakaknya juga ikut bantu jagain. Jadi dia kalau minum obat itu, jadi obatnya itu masih telaten. Misalnya dia minum jam 7 pagi, jam 7 malam dia harus minum obat lagi gitu. Jadi 2 kali dalam sehari, dan itu tidak boleh lewat dan tidak boleh kurang gitu. Harus pas jam 7 pagi dan jam 7 malam. Dan itu tidak boleh terputus. Kalau terputus harus diulang lagi gitu. Jadi kakaknya ikut bantu ngingetin, dia pakai alarm di handphonenya bahwa jam segini nih Abel mesti minum obat gitu. Jadi mesti minum obat gitu. Nah,
jadi obat itu harus selalu tersedia, selalu ada gitu. Dan ternyata obat itu pun bukan obat yang gampang dicari karena maksudnya ini bukan penyakit yang tidak nggak banyak orang ada gitu kan. Jadi suami sempat cari obatnya, sempat dia muter waktu itu obat karena kan jadi kita harus stok beberapa obat gitu kan. Jadi kalau kalau udah mau habis harus beli lagi gitu, maksudnya harus cari lagi karena sama sekali nggak boleh putus gitu, nggak boleh ada satu aja dia nggak boleh minum obat, nggak boleh karena itu nanti kita mesti ulang lagi. Jadi sempat cari di beberapa tempat, di kita di sini tuh nggak ada, di dekat-dekat rumah, apotek dekat rumah itu nggak ada. Terus suami kerja di Kelapa Gading kan, dia cari di apotek kisaran Kelapa Gading nggak dapat waktu itu gitu, sampai ke waktu itu pernah nyari ke Rawamangun yang apotek Rini itu kan terkenal banyak obat komplit kan, cukup di situ pun nggak ada gitu kan. Akhirnya puji Tuhan waktu itu terus ketemu salah satu apotek yang dia sedia itu, dan itu pun waktu itu dia cuma sedia 1 atau 2 botol lah gitu. Terus akhirnya minta tolonglah sama dia, boleh nggak sih kita mau continue nih beli ini gitu, boleh nggak sih kalau disediain setiap bulan, maksudnya ada beberapa botol, jadi nanti kita akan beli terus gitu, karena ini kita akan terus beli continue, kita harus ada. Akhirnya terus puji Tuhan dia setiap kali berapa bulan gitu dia selalu hubungin gitu. Jadi ini stok udah ada lagi gitu. Jadi kita bisa terus beli obat itu gitu kan. Jadi obat itu nggak pernah putus. Jadi bersyukur banget gitu. Itu banyak itu aku percaya tuh Tuhan yang kasih jalan yang luar biasa gitu. Jadi terus selama pengobatan ya banyak juga sih kadang Abel pernah main sama cecenya di depan rumah kita, nggak di depan rumah, terus tiba-tiba waktu dia lagi main ada mobil lewat, tapi nggak kencang sih, memang mobil gitu. Nah pas lagi itu dia bengong gitu, jadi dia di tengah-tengah begitu gitu, yang lain teman-temannya udah pada minggir kan, dia enggak. Nah untung ada cecenya gitu kan, langsung ditarik gitu sama cecenya, dipegangin gitu kan. Jadi ya kadang hal-hal begitu yang kadang-kadang suka bikin serem gitu kan gitu. Pernah juga kita lagi jalan di mall gitu ya, berlima, kita lagi ngobrol gitu bareng-bareng sama-sama. Habis itu aku bangun ketinggalan. Ketinggalan satu. Ternyata waktu kita tengok, loh si Abel kemana? Ternyata dia lagi bengong, dia diem aja, dia berdiri gitu. Terus sadar aku bingung, mama papa di mana gitu. Mama papanya udah di depan gitu. Jadi pada waktu dia bengong itu, pada waktu kejang itu dia tetap melek gitu kan, dia posisinya dia berdiri gitu. Tapi pandangan nggak kedip, cuma nggak, pandangan ke depan doang. pandangannya ke depan doang gitu. Jadi kayak pandangannya kosong gitu. Jadi saat itu tuh memang dia nggak sadar gitu. Kalau Abel bilang tuh kayak apa sih, kalau misalnya nonton film banyak yang kepotong gitu film-filmnya ya Bel. Ya, Lompat-lompat gitu karena memang sepertinya ketinggalan ya Bel. Kayak lagi nonton di bioskop, habis itu aku ke pipis langsung ke kamar mandi, telat nonton. Iya, jadi seperti itu. Tapi bersyukur banyak teman-teman juga yang ngedukung gitu. Terus saya puji Tuhan di dekat rumah juga ada teman-teman yang kita suka sharing, suka apa, dan aku cerita, mereka juga bantu doa gitu. Mereka bantu untuk berdoa buat kesembuhan Abel gitu kan. Terus waktu pas aku gabung ke SAN juga aku cerita, mereka juga ikut bantu berdoa gitu. Jadi kita optimis lah, kita percaya Abel pasti sembuh gitu. Aku berkali-kali juga ngomong sama Abel, kamu itu spesial, kamu tahu nggak sih kamu itu spesial, Tuhan tuh sayang banget sama kamu gitu, kamu percaya kamu pasti akan sembuh gitu kan. Jadi Abel pokoknya jangan takut, yuk kita mau sama-sama di sini gitu kan, pokoknya Abel pasti sembuh, kita lagi obatin Abel pasti sembuh, Abel percaya Tuhan Yesus sayang banget sama Abel gitu kan. Akhirnya oke. Terus pengobatan ini kira-kira 3 tahun deh, 3 tahun lebih lah gitu, 3 tahun lebih kita terus dia ngejalanin pengobatan itu, dan puji Tuhan nggak ada reaksi apapun dari badannya dia, maksudnya untuk
organ-organ tubuh yang lain maksudnya baik-baik aja, puji Tuhan gitu, nggak ada memar atau nggak apa. ada memar, nggak ada apa gitu, maksudnya saya bersyukur banget gitu, maksudnya paling ada karena itu agak keras obatnya, mahnya dia agak suka sering sakit gitu kan. Habis pakai obat mah gitu. Iya, dikasih obat mah terus oke, udah baik gitu. Jadi bersyukur banyak hal yang Tuhan tuh jaga Abel banget gitu, dan Tuhan menyertai kita banget gitu. Kita diberikan jalan, dibukain jalan gitu. Kita bersyukur banget ya, luar biasa. Dan di sini juga kelihatan kakak-kakaknya juga bonding antara mereka bertiga tuh, kelihatan mereka tuh saling sayang, walaupun kadang-kadang suka berantem, tapi kelihatan gitu mereka tuh saling sayang satu sama lain gitu, saling ngejaga satu sama lain. Kakak-kakaknya juga ngejagain Abel, dan itu aku bersyukur banget gitu, luar biasa banget gitu. Dan akhirnya akhir tahun kemarin, akhir tahun 2001 sekitar bulan Oktober atau November itu kita balik lagi berobat ke dokternya. Terus kita balik lagi ke sana. Sebelum ke sana kita coba EEG dulu kan. Terus habis itu kita kasih ke dokternya. Terus waktu pas dokternya lihat, waduh, ini udah puji Tuhan, ini udah nggak ada kejang, kata dokternya. Waduh, aku bersyukur banget. Terus tapi dokternya bilang, Bu, nanti kita coba ya gitu. Maksudnya ini kita nggak tahu dia tidak kejang lagi, apakah karena obat? Karena kan obatnya kontinu terus kan, nggak pernah putus gitu kan. Apakah karena obat? Apakah memang dia benar-benar sembuh gitu? Akhirnya kita oke gitu. Akhirnya coba Bu, kita tes dulu yuk. Dosis obatnya kita kurangin dikit-dikit gitu. Jadi seminggu kan dari 5, habis seminggu berkurang jadi 4, seminggu lagi berkurang jadi 3 sampai 1 sampai 0. Iya, jadi tiap minggu tuh dikurangin gitu 1 mili obatnya gitu. Pada waktu dikurangin 4 gitu, apakah dia masih masih bengong apa enggak gitu kan? Ini juga ayo kakak-kakaknya juga liatin ya, kita mau sama-sama liatin ya, kalau ada Abel bengong sekali aja langsung kasih tahu mama gitu, langsung kasih tahu papa, yuk kita mau mau liatin Abel, mau pengen tahu gitu kan. Akhirnya udah kita coba gitu untuk kita kurangin dikit-dikit, akhirnya kita kurangin dan dia nggak kejang gitu. Kita kurangin lagi sampai akhirnya 0 mili, sampai akhirnya dia sama sekali nggak minum obat dan dia nggak kejang juga gitu. Aduh, puji Tuhan gitu. Wah, luar biasa gitu kan. Dokternya juga bilang oke, setelah itu ya udah kita nggak perlu ketemu lagi gitu, kata dokternya. Aduh, bersyukur banget gitu kan. Aduh, Tuhan baik banget, luar biasa gitu. Kita benar-benar bersyukur banget akhirnya kita bisa lalui ini semua gitu, dan Abel bisa sembuh gitu. Walaupun tadinya kita sempat khawatir, banyak hal yang mikirnya tuh udah aduh ke depannya gimana, nanti kalau Abel udah gede gimana, kalau dia akan terus-terus kejang seperti ini. Wah, pikirnya udah macam-macam. Tapi terbukti banget bahwa memang Tuhan sanggup untuk sembuhin gitu. Dan Tuhan buka jalan, walaupun memang awalnya kita nggak tahu gitu, tapi Tuhan tuh buka satu-satu jalan gitu supaya kita bisa lewatin itu. Tuhan kasih tahu, Tuhan tuntun gitu sampai akhirnya semua bisa selesai, dan aku bersyukur banget, luar biasa gitu sih Kak. Oke. 3 tahun ya mengalami mengalami pasang surut, mengalami perjuangan ya bersama di dalam doa ya, tetap pengobatan juga. Closing statement-nya dari Rini atau Christabel untuk pemirsa yang hari ini menonton di dalam Zoom meeting apa? Bisa disampaikan mungkin Rini? Ya, saya percaya Tuhan itu baik luar biasa. Tuhan itu sayang sama kita gitu. Tuhan itu sayang sama Abel, Tuhan itu sayang sama kita, dan nggak ada yang mustahil buat Tuhan gitu kan. Jadi walaupun Abel kadang pernah nanya, kenapa ya Abel sakit gitu, kata Abel. Ma, kenapa Abel harus sakit? Kenapa Abel masih sakit gitu? Saya bilang, Mama nggak bisa jawab kenapa Abel sakit gitu kan. Kita tubuh kita memang lemah gitu. Memang tubuh manusia itu lemah, tapi Abel, satu hal yang Abel mesti tahu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa gitu, dan Tuhan itu sanggup untuk nyembuhin Abel. Jadi Abel jangan pernah takut, jangan pernah minder, jangan pernah takut atau berpikir apapun. Abel tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama Abel, dan Tuhan Yesus itu sanggup untuk nyembuhin Abel gitu. Jadi
Dan sejak mama kasih tahu itu aku selalu mikir kalau Tuhan Yesus itu selalu ada di sampingnya aku, ngejagain aku. Amin. Jadi Abel nggak perlu takut ya. Mm-mm. Iya, jadi luar biasa deh Tuhan. Baik, terima kasih Ibu Rini, terima kasih Christabel buat kesaksiannya sore hari ini. Sangat memberkati buat kami semua. Sebelumnya saya mau berdoa untuk Christabel dan Bu Rini ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur mendengar kesaksian bagaimana Engkau memulihkan dan menyembuhkan Christabel dari kejang otak Tuhan. Segala sesuatu yang kelihatan mustahil bagi manusia, tetapi Engkau sanggup menyembuhkan dan Engkau memberi jalan keluar kepada setiap kami Tuhan, khususnya bagi Christabel. Dan sore hari ini kami memberkati Christabel dan Ibu Rini Tuhan, supaya melalui mereka kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Dan melalui hidup mereka banyak orang yang mendengar Injil keselamatan. Berkati terus Christabel Tuhan, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Dan masa depannya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Rini, terima kasih Christabel. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya.